Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, dan tetap semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi. Anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Walaupun tidak secara langsung, tetapi mudah-mudahan video ini dapat mewakili kehadiran kami di tengah-tengah kalian. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa mempersiapkan buku dan alat tulis, serta membuka buku paket kalian, buku paket matematika kelas 9, halaman 2, sampai nanti halaman 37. Baiklah, kita mulai. Pada video ini, kita akan belajar bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Adapun materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah yang pertama, bilangan berpangkat, yang kedua, perkalian dan perpangkatan, yang ketiga, pembagian pada perpangkatan, yang keempat, pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, yang kelima, notasi ilmiah atau bentuk baku. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas sampai dengan poin yang ketiga, ditambah nanti beberapa materi pada poin keempat, yaitu pangkat 0 dan pangkat negatif. Selebihnya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan arti perpangkatan, yang kedua menyatakan perkalian berulang menjadi bentuk perpangkatan, yang ketiga menentukan hasil perpangkatan, yang keempat melakukan operasi perkalian pada perpangkatan, yang kelima melakukan operasi pembagian pada perpangkatan, yang keenam menjelaskan arti pangkat 0 dan pangkat negatif, dan yang ketujuh adalah menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, yang artinya mengalikan A sebanyak N, atau bisa ditulis A kali dan seterusnya, A-nya sebanyak N, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh yang pertama, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, min 2 kali min 2 kali min 2. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 kali min 2 kali min 2 merupakan perpangkatan dengan bilangan pokok min 2 dan pangkat 3. Jadi, min 2 kali min 2 kali min 2
sama dengan min 2 pangkat 3. Yang kedua, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y merupakan perpangkatan dengan bilangan pokok Y dan pangkat 6. Jadi, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sama dengan Y pangkat 6. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk bilangan biasa. Yang pertama, min 2 pangkat 3. Artinya, mengalikan min 2 sebanyak 3. Atau bisa ditulis, min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8. Yang kedua, min 2 pangkat 4. Artinya mengalikan min 2 sebanyak 4. Atau bisa ditulis, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan 16. Nah, bisa kalian perhatikan dari dua contoh tadi. Untuk contoh yang pertama, bilangan pokoknya adalah negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Untuk contoh yang kedua, bilangan pokoknya negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Contoh yang ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Berarti dari kalimat ini memuat 3 operasi. Ada tambah, ada kali, ada pangkat. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pangkat. Kemudian urutan berikutnya adalah kali, dan yang terakhir adalah tambah. Sehingga bisa kita peroleh 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 2 kali 25 sama dengan 3 ditambah 50 sama dengan 53. Contoh yang kedua, 4 pangkat 2 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Berarti di sini memuat 3 operasi, yaitu pangkat, bagi, dan tambah. Maka urutannya adalah kita pangkatkan terlebih dahulu, kemudian berikutnya pembagian, dan yang ketiga adalah tambah. Sehingga bisa kita peroleh 4 pangkat 2 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 dibagi 8 ditambah 9 sama dengan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Latihan soal. Ada 5 soal yang sudah saya persiapkan. Tetapi untuk latihan soal ini tidak saya bahas pada video ini. Nanti akan kita diskusikan pada kolom diskusi di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, kita akan melakukan perkalian pada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Maka caranya adalah bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya ditambah. Atau bisa dirumuskan menjadi A pangkat M kali A pangkat N
sama dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Di sini merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 3. Maka bilangan pokoknya itu, yaitu 3, kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya 2 dan 3 kita jumlahkan. Sehingga bisa ditulis 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Contoh yang kedua, rumus yang kedua adalah perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat. Maka nanti pangkatnya kita kalikan. Atau bisa dituliskan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya kita kalikan sama dengan 3 pangkat 6. Yang ketiga adalah perpangkatan dari suatu bentuk perkalian. Atau bisa kita rumuskan A kali B pangkat M. Maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sebagai contoh, 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Latihan soal. Di sini sudah saya sediakan 3 latihan soal. Silakan seperti tadi, nanti ketika latihan soal ini bisa kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada kesulitan, nanti akan kita diskusikan pada kolom diskusi di Google Classroom. Nah, ini ada beberapa soal yang kita bahas di sini. Nanti untuk yang lainnya seperti tadi ya, dikerjakan sendiri dan kalau ada kesulitan kita diskusikan di Google Classroom. Untuk soal yang pertama tadi, sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A, 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Berarti di sini adalah perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, yaitu 4. Maka nanti bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita tambahkan atau kita jumlahkan. Sehingga menjadi 4 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 9. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A, Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali, ini kurungnya kita hilangkan sehingga pangkatnya kita masukkan satu persatu menjadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3 pangkat 2 kita hitung, yaitu 9, Y pangkat 2. Kemudian selanjutnya, di sini ada angka, ada huruf. Maka kita kalikan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Sehingga diperoleh 2 kali 9 kali Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 kali Y pangkat 2. 2 kali 9 sama dengan 18 kali Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 kali Y pangkat 2 merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka bilangan pokoknya kita jadikan 1, yaitu Y, sedangkan pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 18 kali Y pangkat 12 sama dengan 18 Y pangkat 12.
pembagian pada perpangkatan. Yang pertama adalah pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita kurangkan. Atau bisa ditulis A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi dalam hal ini bilangan pokoknya adalah A, kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya M dan N kita kurangkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama, yaitu 3, maka kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya 6 dan 4 kita kurangkan. Sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4, 2. 3 pangkat 2. Rumus yang kedua adalah perpangkatan pada pembagian. Atau bisa dirumuskan A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi ketika kurungnya dihilangkan, maka pangkatnya dimasukkan satu per satu. Sebagai contoh, 2 per 3 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi ketika kurungnya dihilangkan, maka dipangkatkan satu per satu. Selanjutnya, latihan soal. Sudah saya siapkan 3 latihan soal. Nanti bisa diulangi lagi video ini ya, untuk mengerjakan ketiga latihan soal ini. Kalau ada kesulitan, sekali lagi bisa didiskusikan pada kolom diskusi di Google Classroom. Nah, ini ada beberapa soal yang kita bahas, nanti selebihnya bisa dikerjakan sendiri. Untuk contoh yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut. Yang A, 8 pangkat 4 per 8 pangkat 1. Ini merupakan pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 8. Maka bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita kurangi. Sehingga menjadi 8 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 8 pangkat 3. C, 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Kita selesaikan dulu yang bagian atas. Yang bagian atas itu merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, cara mengerjakannya adalah bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga menjadi 3 pangkat 7 ditambah 2. Sedangkan bagian bawahnya kita biarkan dulu per 3 pangkat 5. Sama dengan 3 pangkat 9 per 3 pangkat 5. Nah, dari bagian ini bisa kita lihat, ini merupakan pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 3, maka bilangan pokoknya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita kurangkan. Sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 5, sama dengan 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang A, min Y pangkat 5 per Y per min Y pangkat 2. Ini berarti pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu min Y. Maka min Y-nya kita jadikan 1, sedangkan pangkatnya kita kurangkan. Sama dengan min Y pangkat 5 dikurangi 2, sama dengan min Y pangkat 3. Kita masuk ke bagian yang keempat, namun di bagian yang keempat ini nanti tidak kita bahas semuanya ya, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar.
yang kita bahas pada video kali ini hanya yang pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk bentuk akarnya nanti akan kita bahas pada tayangan atau video berikutnya. Yang pertama pangkat 0. Bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat 0 sama dengan 1. Di mana A-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, untuk sembarang bilangan, asalkan tidak 0, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sebagai contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Min 3 pangkat 0 sama dengan 1. 2/5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya untuk sembarang bilangan, boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan, asalkan tidak 0. Kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Yang kedua, pangkat negatif. Bisa dirumuskan menjadi A pangkat min N. Itu sama dengan 1/A pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan real, A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan N-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 kan bisa dihitung, yaitu 8. Yang kedua, min 3 pangkat min 4 sama dengan 1/min 3 pangkat 4 sama dengan 1/min 3 pangkat 4 itu adalah 81. Sehingga sama dengan 1/81. Yang ketiga, 2/5 pangkat min 2 sama dengan, nah di sini bilangan pokoknya negatif. Maka kalau pangkatnya akan kita ubah menjadi pangkat positif, itu pecahannya bisa kita balik, ya, menjadi 5/2. Tadi 2/5 kita balik menjadi 5/2, pangkatnya berubah menjadi positif. 5/2 pangkat 2. Berdasarkan rumus yang tadi sudah saya sampaikan, berarti kurungnya bisa dihilangkan, pangkatnya kita masukkan 1/1, sehingga menjadi 5 pangkat 2/2 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2 itu 25, 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga sama dengan 25/4. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk latihan yang tadi belum kita bahas, silahkan bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan sambil mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Nah, untuk yang kalian belum bisa mengerjakan atau masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan bisa didiskusikan di kolom diskusi pada Google Classroom. Untuk PR, kalian bisa membuka kolom tugas ya pada Google Classroom. Jika ada kesulitan, silahkan bisa sampaikan pada kolom diskusi. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.